Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua ya. Di materi kedua ini kita akan coba menjawab kira-kira perlu nggak sih kita belajar kreativitas gitu ya. Karena kan di SD, SMP, SMA itu nggak ada ya. Kuliah juga mungkin nggak semua kampus ada mata kuliah ini gitu ya. Nah, sebetulnya penting nggak sih? Apa sih manfaatnya kita belajar kreativitas? Yang pertama itu membantu problem solving. Ini membantu pemecahan masalah. Kalau ada masalah apa ya, terus kalian misalnya masalahnya baru dan itu biasanya butuh kebaruan juga untuk solusinya. Jadi kreativitas yang memang terasosiasi dengan kebaruan jelas bermanfaat dalam pemecahan sebuah masalah. Salah satunya ini misalnya, saya nemu foto ini. Jadi ada sepeda banyak dari semangka. Kalau kalian mau jualan sepeda gitu, terus bingung, sepeda udah banyak di pasaran, gua harus jualan yang kayak gimana ya supaya laku atau menarik perhatian. Nah, ini bisa jadi contoh yang bagus gitu. Dengan kreativitas kita bisa menarik sesuatu yang sebelumnya ketemu jadi ketemu gitu. Jadi sepeda sama buah-buahan misalnya, terus jadi semangka seperti ini. Nah, ini merupakan apa ya? Kalau dilempar ke pasaran pastinya ini cukup bisa menarik perhatian. Pun kalau kalian pakai juga ini harusnya bisa lebih menarik gitu ya. Nah, terlepas dari fitur-fitur lainnya ya, saya kurang ngerti sepeda sih, ada gearnya, ada apanya. Ya itu semua nomor berapa lah. Tapi yang penting kalau misalnya diciptakan untuk menarik perhatian gitu ya, untuk ditaksir orang, ibu-ibu muda misalnya, anak-anak muda, ya ini bisa menjadi sebuah solusi gitu ya. Jadi kalau kalian kreatif biasanya punya pemecahan masalah yang lebih variatif dan lebih unik biasanya ya. Terus ini, express yourself. Dengan punya kreativitas, kalau kalian belajar apa itu kreativitas atau kalian paham mengenai kreativitas, itu kalian akan bisa lebih mudah untuk mengekspresikan diri kalian sendiri. Bisa melalui karya ya, seperti musik, puisi, tulisan, gambar, desain ataupun YouTube channel gitu misalnya. Nah, itu bisa lebih banyak idenya gitu. Kalian bisa mencari atau mengekspresikan sesuatu dengan cara-cara yang berbeda dari yang sudah ada. Yaitu salah satu ciri kreativitas adalah bisa memunculkan banyak ide yang berbeda, yang tentunya yang dicari ide-ide yang tidak umum gitu ya. Nah, ini hanya sebagian sih yang saya ambil, padahal ada banyak lagi benefit ya atau keuntungan dari kreativitas. Salah satunya tadi problem solving, ya dunia ini apa sih yang nggak ada masalah isinya gitu ya. Pasti dimanapun kalian bekerja biasanya ada masalah. Dan orang yang kreatif biasanya bisa lebih mampu beradaptasi menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Terus menjadi lebih produktif karena dengan express yourself kan ya kalian bisa tahu gitu, oh begini ya cara mendapatkan ide-ide yang bagus atau yang otentik sesuai dengan diri kalian sendiri. Nah, kalau itu udah ketemu biasanya minat untuk berkaryanya juga akan bertambah tinggi gitu. Jadi lebih senang berkarya gitu ya. Nggak tergantung mood lagi misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus sebetulnya juga bisa lebih sehat sih. Ada beberapa studi yang membuktikan orang-orang yang produktif, berkarya, kreatif gitu ya, itu memiliki kognitif atau daya pikir yang lebih sehat daripada yang enggak gitu. Jadi berpengaruh juga kepada kesehatan. Nah, terus yang lainnya ini ya. Jadi menurut Nadiem Makarim ya, sebetulnya di zaman sekarang itu kita perlu 6C, 6C ini. Dan salah satunya itu ada kreativitas. Ya, jadi anak sekarang nih katanya bagusnya punya kemampuan 6C ini ya, kolaborasi, communication, compassion, creativity, critical thinking, dan computational logic. Ya, saya setuju sih karena di era digital dan era AI gitu ya, kreativitas justru makin perlu. Nah, terus ini di dunia kerja ya, kira-kira apa sih yang nanti akan dibutuhkan ya di tahun 2020-an ke atas gitu. Nah, ini saya ambil dari World Economic Forum sumbernya. Salah satunya ada kreativitas, orisinalitas, dan inisiatif gitu ya. Jadi ya memang hari gini gitu ya, kayaknya kreativitas tuh diperlukan gitu ya. Kalau enggak nanti ya kalah bersaing sih tentunya dengan para pekerja lainnya. Apalagi kemarin belum lama saya membaca berita ya,
hasil PISA ya, hasil tes PISA siswa Indonesia itu 0% mahir membaca hingga paham konteks, dan cuma 5% yang bisa berpikir kreatif. Jadi PISA sekarang ada uji kreatifnya dan hasilnya murid-murid atau siswa di Indonesia ya kurang kreatif atau yang kreatif hanya sedikit. Dan yang tambah ngeri lagi ya, era sekarang itu era otomatisasi. Jadinya ya kalian tahulah ada AI semua nanti akan digantikan oleh robot. Ya jadinya ngeri sih, sekarang aja 30% tugas dari 60% pekerjaan itu sudah dapat digantikan oleh teknologi yang sudah ada di sekarang ini ya. Ya kalian bisa lihatlah teller berkurang ya, kantor-kantor cabang bank berkurang atau macam-macam lah. Ya siapa yang bisa ngalahin robot gitu, dia nggak pernah salah gitu. Jadi ya, dan nggak pernah capek gitu ya. Pintu tol juga yang tadinya dijaga orang sekarang udah nggak ada. Jadi memang nanti otomatisasi ini akan sweeping up ya. Sweeping up tuh melibas habis atau menyapu peran-peran pekerjaan yang sifatnya rutin, pengulangan, dan bisa diprediksi. Nah, banyak sih sebetulnya, jadi agak serem juga gitu ya. Jadi kalau saya baca-baca di World Economic Forum, harus punya kreativitas gitu saat sekarang ini. Jadi dia bilang jawabannya ya salah satunya sih kreativitas sih ya. Yang lainnya juga itu upskilling ya, skillnya ditambah, kemampuannya ditambah. Jadi sepertinya makin kesini kreativitas itu makin penting karena persaingan juga semakin ketat dan orang nyarinya yang otentik biasanya, yang memang tadi ya express yourself itu. Kalau kalian unik gitu ya, punya sesuatu yang berbeda, itu biasanya akan mudah untuk dilirik orang, atau kalau di pekerjaan mungkin bisa lebih mudah untuk berhasil. Dan ya sayangnya ya seperti ini ya, banyak yang gak merasa kreatif, padahal sebab utama untuk bisa jadi kreatif itu sebetulnya dari orangnya sendiri, mau apa enggak jadi kreatif. Kalau dia mau, sebetulnya dimanapun tempat dia bekerja, dia bisa menjadi orang yang kreatif. Itu dari Jane Pirto ya, salah satu bukunya tuh skill yang diperlukan gitu di abad 21. Dia nulis buku itu. Nah memang ya sebetulnya kita mau nggak jadi kreatif, itu aja sih. Kalau memang mau ya, mau belajar kreativitas itu apa, insya Allah sih bisa akan menjadi beneran kreatif. Oke, itu aja untuk video kali ini, terima kasih.